Halo semuanya, kami dari kelompok prebiotik ingin menjelaskan apa sih prebiotik itu dan bagaimana manfaat, jenis, serta perannya dalam farmasi. Baik, materi yang pertama adalah prebiotik. Nah, apa sih prebiotik itu? Prebiotik itu ditemukan pertama kali pada tahun 1995 oleh Glenn Gibson dan Marcel Robert Freud yang mengatakan bahwa prebiotik itu adalah suatu bahan atau segala bahan yang berfungsi sebagai makanan bagi mikrobiota usus kita sehingga mendorong pertumbuhan mereka dalam kehidupan jangka panjang di saluran cerna. Akan menjelaskan tentang kriteria senyawa prebiotik, yaitu tahan terhadap pH asam lambung, tidak terhidrolisis oleh enzim, tidak diserap di saluran pencernaan, dapat difermentasi oleh mikrobiota usus secara selektif, menstimulasi pertumbuhan dan aktivitas bakteri usus. Dan mekanisme kerja prebiotik yaitu fermentasi oleh mikrobiota usus, stimulasi pertumbuhan bakteri baik, pengurangan patogen, peningkatan kesehatan saluran pencernaan, modulasi sistem imun, dan faktor prebiotik yaitu faktor formulasi produk dan faktor di dalam tubuh. Selanjutnya ada jenis-jenis prebiotik, di mana yang pertama itu ada fruktan, galacto-oligosakarida atau GOS, kemudian ada silo-oligosakarida atau SOS, lactulose resistant starch, sama oligosakarida non-karbohidrat. 3 manfaat utama prebiotik. Yang pertama, hidrasi kulit. Prebiotik seperti guargum terhidrolisis parsial telah menunjukkan efektivitas meningkatkan hidrasi kulit pada manusia. Selain itu, prebiotik memperbaiki profil metabolimik kulit dengan meningkatkan metabolit yang mendukung hidrasi, seperti asam laktat yang penting untuk menjaga kelembapan dan pH kulit. Kedua, menjaga kesehatan pencernaan dan meningkatkan imunitas tubuh. Konsumsi prebiotik dapat mengurangi risiko penyakit metabolik, seperti obesitas dan diabetes. Melalui pengaturan metabolisme glukosa dan lipid, prebiotik dapat meningkatkan fungsi sistem imun dengan memodulasi respons imun di usus. Dan yang ketiga, menurunkan kadar kolesterol dan peningkatan fungsi hati. Prebiotik dapat mengurangi kadar kolesterol total dan trigliserida yang mendukung kesehatan metabolik pasien non-alkoholik fatty liver disease. Prebiotik dapat memperbaiki fungsi hati dengan menurunkan kadar enzim hati dan lipid darah serta meningkatkan sensitivitas insulin. Selanjutnya materi potensi kesehatan prebiotik asam lemak rantai pendek dikaitkan dengan berapakah sel kesehatan memainkan peran sebagai modulator yang bermanfaat bagi aktivitas metabolisme yaitu fungsi koloniat, hemostasis usus, perolehan energi, sistem kekebalan tubuh, lipid darah, nafsu makan, dan fisiologi ginjal. Selanjutnya adalah aplikasi prebiotik dalam makanan. Nah, adapun fosgos laktulosa itu bisa digunakan dalam pembuatan yogurt, kemudian laktulosa bisa digunakan dalam pembuatan sosis fermentasi kering. Selanjutnya inulin, fos, dan laktulosa bisa digunakan dalam pembuatan krim keju. Selanjutnya materi peran prebiotik akan menjelaskan peran prebiotik dalam mengatur aktivitas subset sel, metabolit atau antigen mikroba, dapat memberikan efek langsung atau tidak langsung pada CD cell T dengan mengaktifkan DC yang pada gilirannya dapat mengatur CD cell T melalui kontak antar sel. Dapat disimpulkan dari PPT kami, prebiotik adalah semua bahan dan subsel yang berfungsi sebagai makanan bagi mikroba untuk kita dan mendorong pertumbuhan mereka untuk kelangsungan hidup jangka panjang di saluran cerna. Yang kedua, manfaat dari prebiotik yaitu sebagai hidrasi kulit, menjaga kesehatan pencernaan dan meningkatkan imunitas tubuh, dan menurunkan kadar kolesterol dan peningkatan fungsi hati. Yang ketiga, selain memiliki efek selektif pada kelompok mikroba, prebiotik juga harus memberikan manfaat pada kesehatan.